Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul tentang arsitektur dan organisasi komputer yang merupakan bagian dari pembahasan pengantar organisasi komputer. Di sini, saya selaku moderator dan pemateri, nama saya Cayara Gida Permaswari, dan rekan saya. Yandra Tridiaksatri dengan NPM 241705108 sebagai pemateri. Saya Yulia Yotnansari dengan NPM 245705108 sebagai pemateri. Saya Anissa Azara dengan NPM 247105105 sebagai pemateri. Oke, selanjutnya, eh, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai dari materi pertama, yaitu Saudari Fiandra. Oke, jadi kan kita tadi pembahasan mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Nah, di komputer kan kita tahu pasti ada struktur dan bagian-bagian dari komputer itu sendiri. Salah satunya adalah CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU itu apa sih? CPU adalah salah satu komponen yang dimiliki oleh komputer untuk mengolah data berdasarkan perintah ataupun instruksi yang diberikan. Nah, untuk menjalankan tugas tersebut, CPU memiliki komponen penyusun di dalamnya, yaitu ALU, Arithmetic dan Logic Unit, Control Unit, Register, dan juga CPU Interconnection. Nah, di sini dapat kita lihat ada komponen internal CPU. Ada CPU, Control Unit, Register, dan sistem bus di sini. Nah, fungsi-fungsi dari komponen ini apa aja sih? Yang pertama, ini ALU ini menghitung dan memproses operasi aritmatika dan logika. Aritmatika itu contohnya penjumlahan dan lain-lain. Kemudian logika itu AND, OR, NOT, dan lain-lain. Kemudian ada control unit. Control unit atau CU ini berfungsi atau bertugas mengambil instruksi dari memori. Sehingga mengatur ALU dan juga register untuk memproses instruksi tersebut. Kemudian em, ada register. Nah, register ini menyimpan hasil sementara atau penyimpanan sementara di dalam CPU gitu. Kemudian di sini ada sistem bus, ada control bus. Jadi control bus ini sesuai dengan namanya kontrol, berarti dia mengirim sinyal kontrol. Kemudian ada data bus, yaitu berfungsi untuk mengirim data. Address bus itu berfungsi untuk mengirim alamat memori. Nah, setelah kita bahas struktur atau komponen internal tadi, kita lanjut ke fungsi CPU. Tadi kan di awal kita udah tahu bahwa fungsi dari CPU itu eh, mengolah data kan berdasarkan perintah atau instruksi. Nah, lebih jelasnya lagi, fungsi CPU itu menjalankan program yang tersimpan di dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi, dan mengeksekusinya. Kemudian bisa dilihat di sini ada struktur detail dari CPU. Gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada set instruksi. Jadi, em, apa sih set instruksi itu? Jadi, set instruksi adalah sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dijalankan oleh prosesor. Sehingga set instruksi 8 bit adalah sekumpulan perintah yang dapat dijalankan oleh prosesor yang memiliki arsitektur 8 bit. Nah, di sini dapat dilihat contoh instruksi dari 8 bitnya. Kemudian di sini dapat dilihat juga tahapan-tahapan dari siklus instruksi. Jadi, titik awal atau proses awal dari siklus instruksi itu dimulai di start ini.
Nah, proses ini eh, terjadi apabila komputer dinyalakan atau sebuah program mulai dijalankan, sehingga CPU memulai siklus instruksinya. Kemudian dilanjut dengan fetch cycle atau siklus pengambilan. Jadi di em, dalam siklus pengambilan atau fetch cycle ini ada fetch next instruction atau ambil instruksi berikutnya gitu. Nah, jadi di sini CPU itu mengambil instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dari em, RAM atau memori utama gitu. Nah, alamat instruksi yang akan diambil biasanya tuh disimpan di register khusus yang namanya itu program counter atau PC. Nah, setelah instruksi diambil, PC akan diperbarui untuk em, menunjuk atau ya menunjuk ke alamat instruksi berikutnya. Kemudian dilanjut dengan execute cycle. Em, di dalam execute cycle ini ada execute instruction. Nah, kan tadi udah dijalankan oleh fetch cycle kan? Nah, setelah instruksi diambil dan diterjemahkan, CPU akan menjalankan operasi yang ditentukan oleh instruksi tersebut. Contoh-contoh operasinya tuh ada em, operasi aritmatika dan juga eh, operasi logika gitu. Selanjutnya, eh, tahapannya itu berulang, jadi mengalami pengulangan. Setelah sebuah instruksi selesai dieksekusi, siklus akan kembali ke langkah fetch next instruction untuk mengambil dan menjalankan instruksi berikutnya. Proses pengambilan dan eksekusi ini berulang terus-menerus selama proses berjalan. Kemudian setelah mengalami pengulangan, itu eh, program akan berhenti di halt ini, di mana kondisi CPU berhenti menjalankan instruksi. Jadi beberapa penyebabnya itu bisa terjadi karena program telah selesai dieksekusi, terjadi kesalahan fatal, atau ada instruksi khusus untuk menghentikan CPU-nya. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Materi selanjutnya ada penyajian data. Penyajian penyajian data adalah proses menampilkan atau menggambarkan informasi dari suatu data supaya dapat dipahami. Jadi misal kalau datanya disajikan dalam bentuk 8 bit, artinya nilai diwakili oleh 8 digit biner, kombinasi antara 0 dan 1. Dan setiap digit atau bit itu memiliki posisi dan bobot tertentu yang berkontribusi pada nilai akhirnya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama, data dimasukkan ke dalam sistem komputer. Lalu yang kedua, data tersebut dipresentasikan dalam bentuk kode AS, kode ASCII 8 bit. Yang ketiga, sistem mengambil instruksi atau data dari memori. Selanjutnya, instruksi diterjemahkan bisa berupa kondisi tertentu. Lalu data disimpan sementara di dalam register. Setelah itu operasi dieksekusi sesuai instruksi. Nah, hasil akhirnya akan disimpan atau ditampilkan sebagai output. Ini adalah contoh dari tabel ASCII 8 bit. Oke, lanjut. Teknik atau metode pengalamatan. Dalam arsitektur komputer, khususnya di CPU 8 bit, teknik pengalamatan digunakan untuk menentukan lokasi data yang akan dibaca
atau ditulis oleh CPU. Tanpa teknik ini, CPU tuh nggak bakal tahu dari mana ambil data atau kemana harus datanya disimpan. Di sini terdapat 3 metode utama pengalamatan. Yang pertama ada pengalamatan secara langsung atau direct direct addressing. Yang kedua pengalamatan register. Lalu yang ketiga ada pengalamatan immediate. Jadi pengalamatan langsung ini data langsung itu ditulis dalam instruksi. Pengalaman register, data diakses melalui register yang ada di dalam CPU. Lalu yang terakhir, nilai data langsung disisipkan dalam instruksinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke pengorganisasian memori. Jadi, memori merupakan salah satu komponen utama dalam arsitektur komputer yang memiliki peran sangat krusial. Jadi, bisa dibilang pengorganisasian memori ini sebagai otak kedua setelah CPU. Mengapa demikian? Karena hampir seluruh proses yang dilakukan oleh CPU, mulai dari eksekusi, instruksi, hingga pengelolaan data, selalu melibatkan memori sebagai tempat penyimpanan sementara maupun permanen. Secara garis besar, memori dalam komputer dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu RAM atau Random Access Memory dan ROM, Read Only Memory. Untuk RAM merupakan jenis memori yang bersifat volatile. Artinya data yang disimpan di dalam RAM akan hilang ketika perangkat dimatikan atau hilang daya listrik. Fungsi utama dari RAM adalah menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh sistem secara aktif. Oleh karena itu, RAM disebut sebagai memori kerja sementara. Misalnya, ketika kita membuat sebuah aplikasi, data aplikasi tersebut akan dimuat dari media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke dalam RAM agar dapat diakses dan diproses secara cepat oleh CPU. Semakin besar kapasitas RAM yang dimiliki oleh suatu komputer, maka semakin banyak pula data yang dapat ditampung secara bersamaan, sehingga sehingga proses multitasking atau eksekusi program bisa dijalankan lebih lancar tanpa hambatan. Untuk ROM, Read Only Memory, ROM itu merupakan jenis memori yang bersifat non-volatile, yaitu isi atau data tetap tersimpan meskipun daya listrik dimatikan. Jadi, ROM itu digunakan untuk menyimpan instruksi atau program dasar yang diperlukan oleh sistem komputer sejak awal dinyalakan. Contoh yang paling umum dari penggunaan ROM ini adalah penyimpanan program BIOS atau firmware yang bertugas melakukan inisialisasi perangkat keras dan program booting sistem operasi. Karena perannya yang sangat penting, isi ROM umumnya tidak bisa diubah-ubah dan hanya dapat diakses dalam mode baca saja. Itu mengapa disebut read only. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya bus system. Kita membahas tentang bus system yang merupakan bagian penting dalam arsitektur komputer. Karena bus system ini adalah sebagai media komunikasi antar komponen internal. Dalam konteks komputer, bus itu merujuk pada sekumpulan jalur atau saluran komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data atau alamat maupun sinyal kontrol antar berbagai komponen seperti CPU, memori utama, dan perangkat input-output. Tanpa adanya bus,
Komponen-komponen ini tidak akan dapat saling terhubung dan bekerja sama secara terpadu. Jadi, sistem bus ini dapat dibagi menjadi 3 jenis dalam sistem komputer. Yang pertama itu ada data bus, yang kedua address bus, yang ketiga ada control bus. Untuk data bus, itu adalah jalur digunakan untuk mentransfer data aktual antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Misal, saat CPU membutuhkan data dari RAM, data tersebut akan dikirim melalui data bus. Lebar data bus menentukan seberapa besar data yang bisa dikirim dalam satu waktu. Pada sistem 8 bit misalnya, data bus hanya selebar 8 bit, sehingga hanya bisa membawa 1 byte data dalam sekali transfer. Semakin lebar data bus, maka semakin banyak data yang dapat ditransfer secara bersamaan yang berdampak langsung pada kecepatan sistem. Kita lanjut ke address bus. Berbeda dengan data bus, address bus digunakan untuk mengirim alamat lokasi memori yang ingin diakses oleh CPU. Jadi dia mengirim alamatnya, baik untuk membaca ataupun menulis data. Alamat ini menentukan di mana data tersebut berada atau harus disimpan. Lebar dari address bus sangat menentukan kapasitas memori yang dapat diakses. Sebagai contoh, jika address bus memiliki lebar 16 bit, maka sistem dapat mengakses hingga 2 pangkat 16 atau di 65.536 lokasi memori berbeda, atau setara dengan 64 kilobyte. Jadi semakin banyak byte address bus, maka semakin luas ruang memori yang dapat dijangkau oleh sistem. Kita masuk ke jenis terakhir, yaitu control bus. Control bus itu berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal kontrol dan perintah dari CPU ke komponen lainnya, atau sebaliknya. Sinyal ini mencakup perintah seperti read, write, interrupt, atau menghentikan sementara eksekusi, interupsi, dan sebagainya. Untuk control bus, dia tuh sangat penting karena memastikan bahwa proses komunikasi antar komponen berjalan secara tertib dan sesuai dengan perintah yang diminta. Tanpa sinyal kontrol yang jelas, komponen bisa saja bekerja tidak sinkron yang dapat menyebabkan error atau multifungsi sistem. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah sistem input-output. Sistem input-output adalah mekanisme yang memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan pengguna maupun lingkungan sekitarnya. Sistem ini bekerja dengan menerima data dari perangkat input dan memprosesnya di dalam komputer, lalu mengeluarkan hasilnya melalui perangkat output, sorry. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, atau scanner. Sedangkan perangkat output digunakan untuk menyajikan hasil pengolahan data seperti monitor, printer, atau speaker. Jadi, sistem input-output ini bisa dibilang punya mekanisme buat nerima masukan yang kita masukkan dari keyboard, lalu diolah di dalam komputer, lalu hasilnya dikeluarkan lewat output, yaitu monitor. Misalnya kayak kita ngetik di keyboard, itu termasuk input, lalu setelah dikeluarkan ke layar, itu termasuk outputnya. Nah, proses di tengah-tengahnya itu nanti akan ditangani oleh sistem komputer itu sendiri yang akan dibahas di slide selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya adalah sistem operasi.
Sistem operasi pada komputer sederhana 8 bit adalah program utama yang mengatur kerja komputer, menjalankan satu program dalam satu waktu, mengelola memori, dan menangani input-output secara dasar. Karena keterbatasan sumber daya, sistem operasi ini belum mendukung fitur seperti multitasking atau proteksi memori. Contohnya dapat ditemukan pada perangkat seperti Commodore 64, Atari 800, dan MSX. Tiga komputer itu adalah komputer lama yang mempunyai 8 bit dengan sistem operasi yang masih sangat terbatas. Ketiga komputer tersebut hanya dapat menjalankan satu program dalam satu waktu dan belum bisa multitasking, juga belum mempunyai fitur keamanan seperti proteksi memori. Namun walaupun sederhana, sistem operasi ini sangatlah penting karena menjadi penghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Contohnya seperti ketika kita mengklik tombol keyboard di komputer, sistem operasilah yang akan membaca sinyal dari keyboard lalu memberitahu program yang sedang berjalan bahwa ada input baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya kami akan menampilkan kode program yang telah kami buat yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Anissa Zara. Dipersilakan. Oke, jadi izin menjelaskan, di sini sudah ada beberapa baris kode program. Yang pertama itu ada bagian data. Di awal program kita menyiapkan dua hal penting, yaitu MSG yang bertugas untuk menuliskan output 5+3 ke layar, lalu new line, yaitu karakter enter agar hasilnya bisa pindah ke baris baru. Lalu bagian BSS, di sini kita membuat ruang kosong untuk menyimpan hasil penjumlahan nanti dengan nama result. Lalu di bagian program utamanya ada teks. Programnya dimulai dari _start dan langkah-langkahnya adalah move X,5 itu memasukkan angka 5 ke dalam register, lalu add 3 itu menambahkan 3, jadi isi di dalam penjumlahannya itu adalah 5 ditambah 3. Lalu add X,0 itu kita mengubah angka 8 integer menjadi angka 8 string. Caranya adalah dengan tambah angka 8 dengan ASCII 0, yaitu 48, hasilnya 56, yang artinya karakter 8, atau string 8. Lalu ada move result, tempat menyimpan hasil dari penjumlahan ke dalam variabel result, atau angka 8 tadi. Lalu setelah proses penjumlahannya selesai, di sini program akan menampilkan hasilnya ke layar. Pertama kita cetak tulisan hasil 5 tambah 3 sama dengan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Lalu cetak karakter 8 dari variabel result. Yang ketiga cetak enter supaya hasilnya rapi. Terakhir program keluar dengan syscall exit. Kesimpulan dari program yang kita buat adalah program ini melakukan perhitungan sederhana dengan menampilkan hasilnya ke layar, tetapi ditulis dalam bahasa assembly yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penyampaiannya dari
rekan saya Anissa Zahra terhadap kode-kodenya. Dengan ini selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.